Gimana tuh Mas kalau ada orang ketipu 50 juta, Mas Riko disuruh ngasih nasihat, gimana Mas caranya Mas? Nah, kan setiap adegan penipuan itu akan menimbulkan perasaan yang nggak enak kan? Iya, pasti. Pasti kan? Nah, karena nggak enak, kita berusaha melindungi diri. Oke. Nah, ya udah ya tinggal nggak usah melindungi diri, dibiarkan perasaannya itu teralami penuh. Pasti nggak akan ketipu lagi. Tapi Setelah kalau dialami penuh. iya, Tapi kalau kita ada penolakan, melindungi diri, Oke. nggak mau perasaannya itu muncul total ya, ketipu lagi. Karena ya sesuai itu, emosi itu ingin tenggelam. Karena kita menghalangi ya nggak tenggelam. oh gitu ya Mas ya. Karena kita kan ngira itu emosi itu jalannya satu kan. Misal dari sini, keluarnya dari sini, padahal nggak. Dari sini itu keluarnya dari sana. Kalau kita biarin dia keluar, tapi kalau kita halangi, kita pinginnya dia keluar lewat sana ya nggak keluar. Dia kan ngelawan balik. Iya, iya, iya. Nah, ketika dia ngelawan balik, momentumnya tambah gede. Ketika energinya tambah gede, peristiwanya makin besar. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Sebenarnya kan ini sudah pernah dibahas Mas Riko di TikTok tentang anxiety, GERD sama asam lambung. Nah ini case-nya itu dia sudah capek sebenarnya, berkali-kali ikut workshop pelatihan, bahkan dia tuh sudah pasrah waktu itu dihipnotis, ternyata masih nggak sembuh-sembuh juga, sehingga mengganggu konsentrasi dia saat kerja. Nah, ini gimana? Itu pernah dibahas sudah di mungkin kurang detail solusinya. Solusinya ya yang capek disadari. Yang capek siapa? Yang capek pikirannya. Misal Om Hari lah memposisikan sebagai orang yang anxiety. Om Hari capek kan? Terus tak tanya, yang capek siapa? Hari. Iya. Sampean sadar kalau capek kan? Sadar. Berarti sampean yang sadar atau yang capek? Yang capek. Yang sadar siapa? Yang sadar. Terus yang capek? Enggak ada. Ya udah dah. Udah gitu aja. Gitu kan? Udah gitu aja. Oke. Mas, aku baru saja ketipu 50 juta. Tapi di awal tahu ketipu itu rasanya panas dingin gitu. Nah, gimana tuh Mas kalau ada orang ketipu 50 juta, Mas Riko disuruh ngasih nasihat, gimana Mas caranya Mas? Nah, kan setiap adegan penipuan itu akan menimbulkan perasaan yang nggak enak kan? Iya, pasti. Pasti kan. Nah, karena nggak enak, kita berusaha melindungi diri. Oke. Nah, ya udah ya tinggal nggak usah melindungi diri, dibiarkan perasaannya itu teralami penuh. Pasti nggak akan ketipu lagi. Tapi Setelah kalau dialami penuh. iya, Tapi kalau kita ada penolakan, melindungi diri, Oke. nggak mau perasaannya itu muncul total ya, ketipu lagi. Karena ya sesuai itu, emosi itu ingin tenggelam. Karena kita menghalangi ya nggak tenggelam. oh gitu ya Mas ya. Karena kita kan ngira itu emosi itu jalannya satu kan. Misal dari sini, keluarnya dari sini, padahal nggak. Dari sini itu keluarnya dari sana. Kalau kita biarin dia keluar, tapi kalau kita halangi, kita pinginnya dia keluar lewat sana ya nggak keluar. Dia kan ngelawan balik. Iya. Nah, ketika dia ngelawan balik, momentumnya tambah gede. Ketika energinya tambah gede, peristiwanya makin besar. Makanya dari 1 juta, dari 10 juta, 50 juta, lama-lama ya 1 miliar. Baru nangis kali. Nah, inilah kenapa saya selalu merekomendasikan kelasnya Mas Riko ke teman-teman, ya. Apa tuh namanya, solusi-solusi kayak gini tuh selama saya muter tahun 2018 sampai saat ini tuh baru ketemu ya saat ini teman-teman. Dan itu sangat relate ya, dan banyak teman-teman yang sudah buktikan gitu ya. Nah, apakah teknik mirroring menjadi sarana latihan diri menjadi penyaksi tadi, Mas Riko? Sebetulnya ya.
Ya gitu ya. Asal letting in-nya benar, Asal letting in-nya benar. sama mirroring-nya benar. Tidak berusaha letting in ya. Nah itu juga susah kan akhirnya. Iya, Nggak bisa dipikir. Iya bener. Jangan-jangan letting in tapi permainan pikiran aja kan juga bisa jadi bisa kayak jadi gitu. Makanya pentingnya dibimbing gitu ya. Kalau habis diterima itu lenyap, terus pikiran kosong, terus apa yang harus dilakukan, Mas? Nah, yang bertanya apa yang harus dilakukan itu siapa? Kan udah kosong, Heeh. terus muncul kan. Aku harus ngapain gitu. Heeh. Itu kan kalau dibiarin tenggelam lagi. Iya, Ya udah, selesai kan. selesai. Tapi kalau kita teridentifikasi dengan aku harus ngapain ya, akhirnya gerak macam-macam. Tapi kan dengan setelah selesai tadi, semuanya balik kepada kekosongan tadi, tiba-tiba aja kan muncul biasanya Muncul sesuatu gitu Sesuatu. ya. Langsung gerakan biasanya. Iya. Dan itu yang kita sebut sebagai keajaiban. Tapi kayak ngono iki gak iso diharap-harap ya Mas ya. Ya aslinya keajaiban itu bukan sesuatu yang apa ya, yang kebetulan atau sesuatu yang gimana-gimana. Keajaiban itu ketika kita jalan, tapi kita sadar lagi jalan. Itu keajaiban sih menurutku. Kalau kita udah bisa stay di diri kita yang asli cukup lama, ya hidup kita jadi ajaib. Oke. Agar tidak berasa nyeri saraf kejepit, bagaimana Mas Riko? Nah, pertanyaan itu muncul dari mana? Kalau kita nanggepi pertanyaan itu ya jatuhnya ke pelarian, ya nggak? Kalau kita dari pertanyaan itu ya kita bisa jatuh ke dalam letting in. Makanya agak tricky. Oke. Susah-susah gampang. Dulu kalau sakit gigi saya biarin rasain, cermati bagian yang sakit, lalu tertidur sebentar dan sembuh gitu. Ya, gimana ya, asik itu ya. Mantap. Mantap itu. Mas, ciri-ciri kita sudah mengalami emosi penuh itu bagaimana? Apa nangis, panas dingin, atau seperti apa Mas, Mbak Tika ini? Ciri-cirinya beda-beda. Artinya kita tidak ada apa ya, nggak ada struktur tetapnya. Oh kamu kalau udah mengalami sedih kamu harus nangis, nggak ada. Ya udah dialami aja. Oke. Kalau kita ada pandangan misal ya, ada dogma kalau kamu kalau rilis ya kamu muntah-muntah. Nah itu berarti karena kebanyakan lihat film Rukia. Ya kan? Letting in sama dengan stoikisme. Ya kan nggak ada satupun yang di luar. Bahkan di dalam juga nggak ada aslinya. Oke. Ketika Mas Hendra sadar, dalam ada nggak? Nggak ada. Luar ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Udah. Aku mulai yang Iya, stoikisme lebih ke pengendalian diri. Oke. Mulai rotok cerdas. Halo Mas Riko, Mas Hendra, aku suka banget ngeliatin kalian. Terima kasih. Hidupku jadi lebih positif, lebih banyak keberuntungan. Ya, syukurlah. Aku suka kalau Mas Rikonya banyak cerita tentang kejadian-kejadian sehari-hari dong Mas. Oh gitu ya. Apa itu Mas Joko? Kejadian sehari-hari itu Mas Joko. Om Joko yang tahu Om Joko. Aku Oh, lautan nggak tahu ombak gitu. Caranya Mas Riko ini simple, hidup slow mengalir, tapi memahami metode ilmunya menurut saya. Mas Lautan, cerita lagi dong ciri-ciri lautan itu apa aja di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, apa tuh Mas, orang ketika kemudian dia sudah berada di state lautan, itu dalam kehidupan sehari-hari itu ciri-cirinya akan seperti apa Mas, yang tampak? Nah ini bahaya. Ketika kita menceritakan ciri-ciri lautan seperti apa, ombak bisa meniru. Iya kan? Misal lah, ciri-ciri lautan tuh kamu baik, Iya tulus sih, orang, terus kamu akan banyak memberi, banyak ngutangi orang, terus banyak membantu orang. Ya kita bisa meniru karakter tersebut. Terus kita mengira si Riko ini tercerahkan. Padahal Riko ya nggak ada. Si Riko nggak ada ya? Nggak ada. Ini bahaya. Ketika kita, kebanyakan orang terjebak di situ. Berusaha mengubah karakternya. Padahal karakter itu hanya suatu gerakan yang tidak benar-benar ada. Andai kata kemudian kita latihan gitu ya, namanya latihan kan, latihan letting in gitu. Misalnya kayak
Hendra rek lagi santai-santai sama temannya gitu. Hendra rek lagi galau gitu misalnya. Itu bagus gak sih untuk Bagus, tapi perlu mundur lagi. Oh, perlu mundur lagi. mundur. Harusnya gimana? Mundurnya Mundur menyadari suara yang bilang. mundur menyadari suara yang bilang. Meskipun suara itu dari dalam. Suara itu dari dalam. Oh, keren. Kan ada di dalamnya lagi kan. Keren. Itu. Intinya menyadari yang notice siapa. Oke. Oh iya. Cok. Iya. Makin asik Mas Riko ini. Yesus. Keren. Cara sedekah yang benar menurut Mas Riko bagaimana? Karena ada guru spiritual yang mengajarkan sedekah brutal untuk menjadi kaya. Ya, aku nggak sepakat kayak gini tuh. Karena makam tingkat keyakinan orang tuh beda-beda. Kalau kayak model Pak Heru gitu terus uang di dompet semuanya habiskan gitu. Yo gak apa-apa nih Pak Heru duitnya akeh kan, SPBU-nya banyak. Hal sing berangkat aja ono sing ngadol sepeda terus kemudian pas-pasan terus dihantem koyok ngono dengan tingkat connected keyakinan orang yang berbeda-beda menurutku ngawur juga. Itu gimana menurut Mas Riko? Gini, intinya itu bukan siapa yang ngajarin, tapi kenapa kok kita mau. Ya kan, kalau kita nggak mau nggak ada mereka. Nah, kenapa kok kita mau? Ya karena kita serakah. Dan dari jalur serakah ya bisa dikontrol apa aja. Disuruh sedekah banyak ya kalian ngikut. Intinya basisnya harus benar. Kenapa kok kalian sedekah? Nah, ini yang perlu ditanyakan. Kenapa kok kalian sedekah? Apakah karena aku merasa kurang, aku ingin kaya, akhirnya aku sedekah. Berarti kan motifnya keliru. Ada motif kan? Atau motifnya mungkin karena aku udah merasa kaya, udah cukup, aku mau bantu. Nah, itu kan beda. Motifnya kan beda. Jadi ada keserakahan, ada motif memang hanya berbagi. Nah, bahayanya ketika kita motifnya serakah, ya buyar. Akhirnya ya gampang dicocok hidungnya lah. Kayak diajak bajak sawah itu dia ikut akhirnya kalau orang serakah itu. Iya bener juga ya. Bukan salah yang ngajarin ya Mas ya? Ya bukan, salahnya kita sebenarnya. Iya sih. Iya, disuruh sedekah ekstrim gitu. Tapi kalau yang kayak tadi itu menurutku masih bisa ditolerir lah. Ada yang lebih parah sampai nggadekan sertifikat Mas. Sedekahnya harus ke gurunya gitu. Nah itu kok mau gitu kan? Kan bisa nolak kan kalau orang sadar kan. Tapi kan harus diuju-ujui dengan cerita. Ya, dengan begini. Salah sendiri tergoda. Iya sih. Betul. Padahal pengen sugih gampang loh. Kayak Pak Heru ngono bras. Gak perhitungan sama duit, malah digodak duit gak karu-karuan loh. Orangnya ada di sini loh. Nah, cara mengatasi hubungan yang ditentang orang tua karena bibit bebet bobot padahal sudah kadung cinta. Apakah harus dipelet? Itu gimana tuh Mas? Yang dipelet siapanya? Orang tuanya gitu. Intinya gini, ketika kita punya kasus, artinya kasus itu pasti memicu pendaman yang kita, emosi yang kita pendam. Misal dari kasus Masnya tadi, ibunya nggak setuju. Nah, rasanya gimana? Ketika ibunya nggak setuju, pasti rasanya entah sedih, entah kesal. Nah itu kita alami total. Lama-lama realitanya pasti berubah, ya kan? Karena realita butuh support. Kasih tips. Nah, supportnya adalah pendaman emosi atau kesedihan atau rasa jengkelnya. Ketika rasa jengkelnya udah diterima, udah dialami total, rasa sedihnya udah dialami total, ya mau nggak mau realitanya harus ganti. Iya kan? Iya. Gitu doang. Baik, menarik. Jodoh itu diusahakan apa sudah ditetapkan Mas? Hubungan putus nyambung dan nggak pernah dapat yang sesuai sampai sudah berumur, itu gimana Mas? Jodohmu itu ada banyak, tergantung nuansamu. Jodohmu ada banyak tergantung nuansamu. Kalau nuansamu kemarahan, ya jodohmu akan kemarahan. Kalau pendaman emosimu dominan sedih, jodohmu ya juga dominan sedih. Kalau kamu pendamannya nggak ada, artinya sudah sadar, jodohmu pelan-pelan juga pasti sadar. Kalau kamu mencintai dirimu sendiri, jodohmu juga mencintai dirimu sendiri. Artinya jodohmu hanyalah cerminan dari
nuansamu. Misal sekarang ada Andi sama Dina lah misalnya, ini suami istri. Si Andi ini sudah mulai merilis, sudah mulai membiarkan pendaman emosinya itu teralami total. Akhirnya dia, oh ternyata aku ini gitu. Nah Dina bisa jadi skenario-nya ada dua. Bisa jadi Dina ini ngikutin, realitanya berubah, dia ngikutin Andi, atau bisa jadi mereka cerai, terus ganti yang sesuai nuansanya si Andi. Oke. Nggak tahu kita, skenario yang terjadi nggak tahu. Oke, Mas. Kalau menurut letting in kan semua netral dan everything is okay. Kemudian bagaimana dengan orang yang jahat, Mas? Orang jahat. Kita ketika menghadapi orang yang jahat, gitu, orang yang tega, gitu. Nah, apakah mereka tuh benar-benar jahat, ataukah asumsi kita? Ya kan? Kenapa kita menganggap itu jahat? Kenapa kita menganggap si A jahat? Ya karena kita mengira si A dapat mengancam aku kan. Kalau kita nggak ada terbuka total, nggak ada yang bisa diancam, ya nggak jahat dia. Oke. Ya kan? Artinya yang perlu digarisbawahi atau yang lebih perlu disadari adalah kenapa kok kita menganggap dia jahat? Berarti ada satu bagian yang merasa tidak aman. Oke. Nah, apa Om Riko percaya teori konspirasi kayak kejadian COVID kemarin itu, Mas? Aslinya itu bukan masalah percaya atau nggak percaya sih. Nggak penting aja. Nggak penting? Nggak penting kan. Kalau percaya ya kena COVID, enggak ya enggak gitu. Iya, aku yang ngono ya Mas ya. Berarti kalau nggak percaya, potensi nggak kenanya besar ya Mas ya? Sangat besar, Iya. 99%. Iya, aku padahal salaman sama orang yang positif gitu, tapi karena aku nggak percaya kan ya. Event itu ada memang ya, tapi bagiku aku nggak percaya gitu. Aku ya aman-aman aja. Aman-aman aja. Makanya orang kalau nggak percaya setan, nggak ketemu setan. Iya, bener. Iya, sesimpel itu Mas Riko ya. Sesimpel itu. Ya kita mau percaya apa gitu aja. Oke, baik. Apalagi kalau soal atensinya dia ke virus terus gitu ya. Ya kena virus. Dan itu orang-orang yang berpendidikan tinggi semua loh. Lama-lama ya mereka harus kerukupan plastik semua. Biar terbebas dari virus. Apalagi kalau itu menjadi sebuah kepercayaan kolektif ya, yang selalu digembar-gemborkan di media setiap hari gitu ya. Karena kan udara juga berisi 80% jamur. Oke. Itu dia caranya. Baik. Ini nih ada tulisan menarik nih. Engkau adalah yang mengamati. Selama ini engkau terpengaruh oleh keramaian, oleh pikiran, oleh kondisi kehidupanmu karena engkau salah mengira diri. Engkau teridentifikasi oleh keramaian, tapi kini engkau telah mengalami dirimu. Engkau terpisah. Maka engkau, nah itu gimana tuh Mas intinya tuh? Ya sama kayak misal ada pikiran lewat lah. Kita kan biasanya nemplek kan. Akhirnya pikiran ini nggak hilang. Kita kepikiran terus, ini ngembang jadi banyak gitu. Ketika ini dibiarkan lewat ya udah lewat tok kan. Akhirnya kita tahu, oh ternyata aku yang ini. Nah, realisasi itu hanya bisa terjadi ketika kita membiarkan pengalaman internal kita apa adanya. Kalau kalian masih tanya gimana caranya membiarkan, berarti kalian tidak benar-benar mendengarkan. Kalau kalian mendengarkan, nggak ada pertanyaan itu. Oke. Mas, suami saya sering nyakitin saya. Apa harus saya terima rasa sakit hati itu agar tidak terjadi lagi? Gitu, Mas. Kalau masih terjadi lagi ya berarti belum diterima. Tapi kalau sudah diterima dan kelakuannya suaminya memang begitu terus, apa maksud bisa berhenti kira-kira Mas? Kemungkinan keduanya akan menjauh atau kemungkinan suaminya tiba-tiba berubah. Karena nggak ada pendaman emosi yang mengundang peristiwanya datang. Tapi yang jelas dengan penerimaan secara utuh itu bisa memutus pola itu supaya tidak terjadi lagi gitu maksudnya ya. Kalaupun kita masih kita berusaha lari lah. Misal suami kita kasar, terus kita belum mau mengalami sakit hatinya itu secara total, tapi kita cerai aja lah. Pasti nggak lama ketemu suami lagi yang sama, hampir sama lah, kasar. Pak Heru habis ini jadi moderator ya.
Oh enggak, ini ada yang minta Pak Heru dong jadiin hostnya gitu. Terus cara menerima rasa sakit ketika dikhianati gitu, pasangan selingkuh gitu gimana Mas? Ya nggak ada caranya. Iya. Oke. Saya jadi males denger para guru spiritual lain karena banyak kali aturan. Mas Riko ini paling simpel. Aku juga ketularan rodok cerdas Mas. Oh iya, sip. Kalau sudah letting in pas mirroring kok pikiran juga kosong, bener apa sudah bener Mas? Benar. Benar. Nah, Saya yang tahu itu kosong, apakah terpisah atau kekosongan juga? Oke. Itu yang perlu diselidiki lebih dalam.